Perkenalkan, saya Yasir dari PT Java Medica Utama. Di depan saya ini ada manikin CPR Guardian Pro dari Teljes. CPR dengan smart indicator. Uh, Kemudian kita mungkin langsung saja mencoba mengkonekkan manikin ini dengan smartphone kita. Jadi memang untuk indikator dari manikin CPR ini akan kita lihat dari smartphone kita langsung. Jadi baik itu indikator kompresi, ventilasi, kesalahan, kemudian dan lain-lain, evaluasi segala macam bisa kita akses dari smartphone kita langsung. Baik itu Android maupun iOS. Baik, ini adalah kabel power yang akan kita koneksikan ke badan manikin. Kita koneksikan di sini untuk kabel powernya. Kemudian untuk menyalakan kita tekan tombol power, kita tahan selama 3 detik. Ketika sudah bunyi bip kita rilis, ini berarti manikin sudah menyala. Nah, kemudian untuk step selanjutnya adalah kita connect dengan router atau wifi yang dipancarkan dari manikin ini. Jadi kita buka smartphone kita, kemudian kita buka connection, kita buka wifi-nya. Nah, ini adalah wifi yang dipancarkan dari manikin tersebut. Jika belum muncul bisa di refresh ya. Kemudian kita konekkan di sini. Kemudian untuk passwordnya bisa cek di manual book. Di sini ada keterangan untuk passwordnya Teljes 2019. Kita masukkan password wifi-nya. Teljes 2019, kemudian kita connect. Baik, ini sudah terkoneksi. Kemudian untuk step yang selanjutnya adalah kita ini sebelumnya apabila ada notifikasi internet may not be available, kita pencet keep wifi connection. Jadi walaupun nggak ada internet, kita tetap mau connect dengan wifi dari router manikin ini. Baik, ini kita sudah terkonek dengan router atau wifi yang ada di manikin ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan mengakses website untuk indikator dari manikin ini. Caranya adalah dengan membuka kamera. Kemudian kita scan barcode yang ada di sini. Ini ada barcode. Kita arahkan ke barcode sampai terbaca. Nah, nanti ketika sudah terbaca, kita akan diarahkan untuk membuka website. Webpage ini kita klik saja. Kemudian kita buka misalnya dengan Google Chrome. Baik, saat ini indikator CPR atau dashboard dari CPR sudah muncul di smartphone saya. Untuk selanjutnya kita bisa langsung melakukan simulasi CPR langsung. Kita bisa pilih mode yang student atau teacher. Kita coba yang student. Ya, di sini ada saya jelaskan sedikit, ada menu-menunya. Ini untuk posisi tangan ketika melakukan CPR, kemudian yang di sebelah sini kedalaman kompresi harus sampai di bar yang hijau ini. Kemudian untuk ventilasi nanti titik kuning ini harus sampai di sekitar bar yang hijau ini. Kemudian untuk opening airway juga apabila nanti sudah benar dia akan ada lampu yang menyala. Kemudian ada juga untuk ritme kompresi
harus dijaga tetap berada di bar yang hijau ini. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan langsung melakukan simulasi dibantu rekan saya, Mas Arif. Baik, ini akan kita coba 5 siklus langsung. Jadi 30 kompresi selama 5 kali ditambah dengan ventilasi setelah setiap 30 kompresi. Nah, nanti di akhir sesi manikin ini akan mensimulasikan seolah-olah pasien sudah kembali sadar, kembali normal. Nanti ketika setiap kompresi sudah kita lakukan selama 5 siklus, maka akan muncul nyala lampu di sekitar kepala dan leher, dan akan muncul juga suara nafas. Kemudian juga muncul carotid pulse di sini. Jadi muncul tekanan denyut karotid di sini yang bisa kita raba. Ya, jadi untuk memunculkan suara nafas kemudian denyut karotid adalah kita melakukan CPR-nya dengan benar. Baik, kita langsung saja mulai proses CPR-nya. Nanti sambil kita lihat dari indikator ini. Silakan. Udah di start belum? Oh iya, mohon maaf. Ini kita start dulu ya. Kita pencet start. Mulai ya. Ya, ini kompresi sudah dimulai. Jadi untuk ritmenya kita harus maintain di sini, di dalam bar hijau ini, supaya tidak kurang dan tidak lebih. Kemudian untuk kedalaman juga. Ini opening airway sudah terjadi ya, sudah dibuka. Nah, ini untuk kompresi kedalamannya putih ini yang naik turun harus kita maintain di bar hijau. Kemudian termasuk untuk lokasi kompresi juga harus tepat di tengah-tengah titik ini. 6, 7, 8. Ini untuk siklus ketiga. Ini bisa dilihat dari 17 kompresi, dari 20 kompresi yang betul ada 21 kompresi, dari 25, dari 30, 29 yang betul kompresinya. Kemudian bisa dilihat juga di sini angkanya dari pemberian nafas, dari 2 pemberian nafas, dua-duanya betul. Ya, ini untuk CPR-nya hampir betul semua untuk kompresinya, 30 dari 30. Ini untuk siklus yang kelima. Baik. Ini perlu dilihat juga di sini ada volume kompresi. Jadi udara yang memenuhi paru-paru ini juga harus berwarna hijau. Kalau kuning berarti kurang, atau kalau merah berarti terlalu banyak. Oke, ini sudah lengkap kita lakukan 5 siklus. Kita akan memencet N. Yes. Nah, bisa kita lihat di sini manikin telah muncul pulse di bagian karotidnya. Jadi sudah ada denyut di bagian karotid. Kemudian jika kita dengarkan juga lebih dekat, itu ada suara nafas yang sudah muncul. Jadi ini simulasi seolah-olah pasien sudah kembali sadar. Jadi CPR-nya berhasil sehingga pasien kembali sadar, ditandai dengan suara nafas dan denyut yang muncul dari karotid. Kemudian ada serta berikut juga dengan aliran darahnya telah mengalir di sini ya. Kemudian untuk menjadi perhatian juga mungkin untuk siklusnya bisa kita lakukan sebanyak terserah yang kita mau ya, bisa 1 siklus, 2 siklus,
ataupun sampai dengan 5 siklus. Nanti misalkan kita lakukan satu siklus saja, kalau memang praktikum atau CPR yang kita lakukan itu benar, maka memungkinkan untuk muncul tanda-tanda kehidupan tadi, seperti suara nafas dan denyut karotid. Kemudian kita akan melihat evaluasi dari CPR yang sudah kita lakukan tadi. Kita lihat training finish, klik yes to view the result, kita pencet yes. Baik, di sini akan muncul detail score dari kompresi yang telah kita lakukan, dari CPR yang telah kita lakukan. Di sini muncul 73,2, ini adalah skornya. Kemudian CPR total duration-nya, kemudian number of cycle, jadi siklusnya yang sudah kita lakukan adalah 5 dari 5, jadi kita melakukan 5 siklus. Kemudian untuk compression ventilation ratio is not 30:2, jadi di sini sistem mendeteksi mungkin kompresinya terlalu banyak atau mungkin ada ventilasi yang kurang bagus, jadi di sini rasionya ada yang miss, jadi mungkin kelebihan waktu kompresi ataupun kurang. Kemudian compression time is not enough, jadi waktu kompresinya tidak cukup. Kemudian di sini ada penjelasan detailnya masing-masing dari kompresi maupun ventilasi. Ini kita pencet unfold, akan muncul detailnya ya. Nah, untuk detail compression di sini ada depth-nya itu 96,7% kedalaman kompresinya dilakukan dengan benar. Kemudian 3,3%-nya terlalu dalam ya. Kalau merah ini overdo, jadi terlalu banyak atau terlalu dalam. Kalau kuning ini kurang. Kemudian untuk rate-nya di sini 98,7% yang sudah benar atau sesuai standar. Kemudian rate-nya kurang sebesar 1,3%. Kemudian ada positioning juga, ada chest recoil juga, nggak ada masalah. Kemudian ini penilaian setiap siklus dari kompresi tadi. Jadi kalau bintang berwarna kuning ini artinya baik. Kemudian kita pindah ke ventilation, kita unfold, kita buka. Di sini untuk volume udara yang masuk 80% sudah sesuai standar, 10%-nya kurang. Kemudian untuk durasi dari ventilationnya 70% sudah baik, namun 30% masih kurang. Kemudian untuk pembukaan airway sudah baik, yaitu 100%. Kemudian kita bisa lihat juga untuk masing-masing siklus mana saja siklus yang kita miss tadi. Jadi siklus yang pertama ini volumenya baik, airway openingnya baik, namun durationnya kurang. Siklus yang kedua ini volumenya kurang, durationnya kurang, opening airway-nya baik, dan seterusnya. Kemudian ini jika ada yang lainnya kita bisa lihat di sini juga. Di sini mungkin ada compression interruption ada 60% ini ya. Jadi untuk compression interruption ini nggak ada masalah. Kemudian untuk rasio 30:2 ini ada sedikit masalah ya, overdo atau terlalu banyak. Kita bisa lihat di bagian bawah ini. Ini siklus pertama, CPR yang dilakukan atau compression yang dilakukan sebanyak 31:2, dan di siklus yang ketiga juga 31:2 yang seharusnya 30:2. Kemudian untuk detail hasilnya kita bisa download, kita pencet menu yang di atas ini. Baik, kita buka di download, filenya sudah terdownload. Kita buka di Excel-nya. Nah, ini adalah report detail dari
simulasi yang telah kita lakukan tadi berbentuk Excel bisa dibaca secara mendetail lebih dalam. Itu penjelasan untuk manikin CPR Telies Guardian Pro. Terima kasih.